Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana NIM 859502 akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 dan kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita gabung kelas 4 dan kelas 5. Berhubung guru kelas 5 sedang berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Oleh karena itu, Ibu minta kepada kalian belajar dengan tertib ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di kelas 4 ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Di kelas 5 ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas 4 membacakan doa. Oke, selesai. Sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Oke, selesai. Ibu minta kepada kelas 5, mohon kerjasamanya Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Di kelas 4, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang pemahaman tentang kata amalan, homonim, kalimat transif dan intransif, surat, dan berbagai jenis teks. Hari ini kita belajar tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf bertujuan agar siswa memahami inti dari sebuah teks dan mampu mengidentifikasi ide-ide pendukung yang memperjelas gagasan pokok. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan dengan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ini kita belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau topik yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok tersebut. Biasanya gagasan pokok terdapat pada kalimat utama dalam paragraf yang biasa berada di awal, akhir, atau bahkan di awal dan di akhir paragraf. Contoh paragraf, burung hantu adalah nokturnal, mereka aktif pada malam hari, mereka memiliki penglihatan yang tajam dan di kegelapan. Burung hantu juga memiliki telinga yang sangat sensitif untuk mendengarkan suara mangsanya. Gagasan pokoknya adalah burung hantu adalah hewan nokturnal. Gagasan pendukung, mereka aktif pada malam hari, mereka memiliki penglihatan yang tajam di kegelapan. Burung hantu juga memiliki telinga yang sangat sensitif untuk mendengarkan suara mangsanya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu mengidentifikasi kalimat utama. Kalimat utama biasanya menjelaskan ide utama paragraf. Cari kalimat yang mendukung kalimat utama.
Kalimat-kalimat ini memberikan informasi lebih detail tentang gagasan pokok dan membuatnya lebih jelas. Selanjutnya, saring informasi-informasi yang tidak relevan, fokus pada kalimat-kalimat yang benar-benar mendukung gagasan pokok. Selanjutnya, Ibu membagi kelompok dan hasilnya sebentar dipresentasikan. Mohon kerjasamanya. Ibu lanjut di kelas 5. Hari ini kita belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Terdiri dari 2 jenis. Alat gerak pasif atau tulang dan alat gerak aktif atau otot. Tulang berfungsi sebagai kerangka yang menopang dan melindungi organ tubuh, sedangkan otot berfungsi untuk menggerakkan tulang dan menghasilkan gerakan. Ada elaborasi, yaitu 1. Alat gerak pasif atau tulang. Fungsinya menopang dan melindungi organ tubuh seperti tulang tengkorak, melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, memberikan bentuk struktur tubuh. Menyediakan titik tumpu bagi otot untuk bekerja. Contoh manusia: tulang lengan, tulang kaki, tulang rusuk, tulang punggung. Hewan yaitu tulang kaki pada kuda, tulang sayap pada burung, sisip pada ikan. 2. Alat gerak atau gerak aktif atau otot. Fungsinya menggerakkan tulang sehingga memungkinkan terjadinya berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, dan mengangkat benda, mempertahankan postur tubuh dan menjaga keseimbangan. Contoh manusia: otot bisep, otot triceps, otot perut, dan otot paha. Pada hewan yaitu otot kaki pada anjing, otot sayap pada burung, dan otot sirip pada ikan. Gerakan manusia dan hewan. Manusia memiliki berbagai jenis seperti berjalan, berlari, melompat, mengangkat benda, dan memanjat. Gerakan-gerakan ini dihasilkan oleh kerjasama antar tulang otot dan sendi. Kita masuk pada hewan. Hewan juga memiliki jenis gerakan yang disesuaikan dengan habitat dan kebiasaannya. Contohnya ikan berenang dengan sirip, burung terbang dengan sayap, dan kuda berlari dengan kaki. Nah, selanjutnya Ibu bagi kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, Ibu kembali kepada kelas 4. Ibu minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selesai ya. Kesimpulannya yaitu belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf atau teks adalah penting karena membantu kita memahami isi bacaan secara lebih efektif. Dan gagasan pokok. Gagasan pokok
adalah ide utama yang dibahas, sedangkan gagasan pendukung menjelaskan dan mendukung gagasan pokok tersebut. Oke, Ibu kembali ke kelas 5. Apakah sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan untuk kelompok 1 tampil ke depan untuk memaparkan diskusinya. Oke, selesai semua ya. Kesimpulannya yaitu dari belajar alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia adalah bahwa sistem gerak pada kedua makhluk hidup ini memiliki kesamaan dalam prinsip kerja, yaitu melibatkan alat gerak aktif, otot, dan alat gerak pasif, tulang atau rangka. Sistem gerak ini berfungsi untuk memungkinkan pergerakan, menjaga postur tubuh, dan mendukung fasilitas tubuh. Sudah cukup hari ini. Ibu minta jika ada yang belum dimengerti silahkan bertanya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas dan kerjakan di rumah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.